Pagi semua. By the way, kalau misalkan ada pertanyaan atau apa, langsung aja nanti ketik di Q&A atau chat box ya, biar keinget. Sama paling nanti kalau ada gue pengen bikin agak sedikit interaktif dikit, jadi nanti kalau gue misalnya ada nanya ke kalian atau apa, jangan malu-malu, langsung jawab aja di mic gitu, biar kita agak interaktif. Butuh teman ngobrol nih ceritanya, sini. Anyway, halo semua, nama udah mulai susah ngomong. Nama saya Aryo, jadi kebetulan saya itu adalah seorang venture capitalist atau modal ventura. Jadi saya punya venture capital firm namanya Absolute Confidence, dan kebetulan saya itu banyak berkecimpung di dunia startup ya, terutama membangun ekosistem startup. Dari kita punya inkubator di wellspaces.co, dan kita punya program-program platform pendidikan dan edukasi wellshare.co. Dulu sebelum memulai, saya itu bekerja dulu terakhir adalah sebagai salah satu direksi di MNC Group, dan kebetulan pernah juga di oil and gas, power, Medco Energy, dan juga di perbankan BCA. Jadi memang background saya itu aneh, tidak ada yang nyambung, satu bank, satu oil and gas, satu media, tapi intinya adalah saya seorang business development person lah ya di belakang. Kebetulan udah pernah ngajar di Prasetya Mulia, terus juga ngajar di ITB MBA programnya, UI, Apple Academy dari Apple, US State Department, kebetulan juga mentor di Founders Institute, dan juga pernah ngomong di TED Talk. Jadi Absolute Confidence tadi sempat mention, kita itu adalah sebuah modal ventura yang fokusnya adalah agnostik lebih tepatnya. Jadi kita tidak ada industri spesifik. Jadi yang memang venture capital kita cari adalah entrepreneur yang lapar dan punya pandangan ke depan, dan juga memberikan dampak impact yang luar biasa. Ini saya understand di sini isinya semua kebanyakan ini ya, sustainable startups ya. Bagus. Yang sustainable jangan idenya doang, bisnisnya juga harus sustainable guys, harus ingatnya nggak gitu. Jadi venture Absolute Confidence ini kita sudah pernah invest di mana aja gitu. Jadi mungkin yang paling terkenal di sini, sorry guys mau nanya, ini kalau ini kan kita ada screen-nya kelihatan semua nggak sih, atau ada ke cover gitu di kalian? Kelihatan semua tuh maksudnya peserta? Oh enggak, screen saya. Oh, Itu kelihatan. semua ya? Side by side. Oh oke, just making sure. Oke, Yes. jadi kita, sorry ya, agak. Jadi kita yang paling terkenal ya portfolio kita pasti biasa orang tahu Kopi Kenangan, Warung Pintar. Mungkin kalau yang suka dengerin podcast, kita punya Podcast Mas, Asia Network, kita punya banyak yang di podcast. Dan kalau yang furniture ada Fabelio, dan mungkin yang akhir-akhir ini lagi lumayan gencar itu kita punya buku kas ya, buku kas sama ada Hypepass. Mungkin kalau yang penasaran portfolio kita apa, bisa langsung lihat aja nanti di website kita di absolute-confidence.co. Jadi semua portfolio kita in total sudah mengumpulkan dana sebanyak $300 juta. Jadi mungkin sedikit cerita, kalau kita itu kebanyakan company yang kita support ini berawal mulai dari kecil ya, benar-benar dari awal banget. Jadi dari foundernya masih cuma berlima, bertiga gitu. So we really know gimana
progression startup benar dari zero to what they are right now. So I guess hopefully segala experience dan ilmu gue bisa bantu kalian lah di sini. Jadi hari ini kita topiknya adalah what to expect on starting your early stage company. Jadi semua startup kita tahu lah ya, maybe 7 out of 10 companies fail, itu udah something yang udah wajar orang tahu. Tapi ya makanya kita sekarang adalah gimana sih kita mau set expectation kita waktu mulai menjalankan company kita, terutama masih baru. Jadi yang mungkin awal-awal pengen gue mention dikit adalah biasanya apa sih challenge kita ya kalau kita bikin startup baru, terutama standar lah yang paling pertama uangnya terbatas dikit atau nggak ada, ya ini wajar lah gitu. And believe me, all the big companies now you see, mau Gojek, mau Tokopedia, semuanya juga awalnya nggak ada duit gitu. Awalnya pakai duit sendiri, pakai duit teman, pakai duit terbatas lah pokoknya. Jadi kita udah harus identify keterbatasan uang itu nggak bisa dipungkiri. Mungkin kadang kita pikir, oh uang banyak nih, ada partner gua uangnya miliar-miliaran. Trust me guys, in the long run miliaran doang nggak cukup. FYI, you will always need more in the future. That's for sure gitu kan. Mungkin problem kedua yang sering kita ini adalah kita kan namanya masih baru, nggak punya tuh yang namanya brand. Jadi even kayak sekarang kalian kalau dengar kata Gojek, pasti kalian langsung semangat gitu dengar kata Tokopedia, kalian juga wah Tokopedia besar, gue mau kerja sama bareng sama mereka. But I've met all of them when they were still small, and believe me, nobody give a damn at that time dengan yang namanya Gojek dan Tokopedia. So it was a true challenge yang mereka jalani selama ini dari awal gitu kan. So again, I'm pretty sure this is what's going on with you ya. Nobody give a damn with brand yang kalian punya sekarang. Jadi akhirnya menimbulkan yang namanya hiring problem gitu, terutama di awal. I think a lot of our companies waktu awal tuh susah hiring ya, terutama untuk mendapatkan fresh grad atau early graduate yang mungkin top of the line gitu, yang lulusan terbaik, yang apa? Biasanya lulusan terbaik kan pasti maunya, oh gue maunya kerja di perusahaan yang udah well known gitu. Kerja di kalau dulu zaman gue mungkin kerja di Sampurna, kerja di bank dan sebagainya misalnya. Kalau zaman sekarang, oh kita kalau mau hire langsung to the biggest company there is right now, Goto gitu kan, Gojek, Tokopedia, atau Traveloka atau sebagainya. Gitu. Jadi ini adalah one of the issues yang kita hadapi nih sebagai startup awal adalah getting the best people to join us. Gitu. Nah ini yang paling kadang menyedihkan, yang kadang bikin kita down, yang kadang bikin kita stres adalah orang-orang yang menganggap ide kita konyol, orang-orang yang menganggap ide kita itu tidak realistis. Gue nggak tahu nih di kalian, mungkin sedikit angkat tangan ya yang merasa di treat seperti ini oleh orang-orang sekitar. Karena you have to understand that a lot of game changer, a lot of visionaire di dunia ini adalah orang-orang aneh, orang-orang tidak mainstream gitu. If you think about it, kalau lo tahu Mark Zuckerberg, siapa tuh Apple, aku jadi lupa ya. Ya, founder Apple kok. Sorry nih, maklum lagi COVID, jadi mungkin otak agak kurang lancar. Steve Jobs, dan segala macam. There are people who are tidak punya aneh lah, orang aneh. So expect that people will challenge your ideas. Cuma we have to understand juga, kita juga harus balance antara kita filtering out naysayers atau kita filtering out
real apa tuh bahasanya, real insight gitu. Jadi pokoknya apapun yang kalian dengar, um, bukannya ditolak mentah-mentah, kalian filter out, kalian terima, kalian serap, tapi tetap semangatnya harus positif. Kalian harus bisa membuktikan bahwa validasi apa saus. lontaran-lontaran kata tersebut kalian harus jadikan sebagai pencerminan dirilah. Terus yang paling sulit sebenarnya kalau kita bikin startup itu terakhir itu adalah educating your product sih sebenarnya. Karena gue inget banget waktu itu challenge Tokopedia di awal, gue ngobrol sama William tahun 2011, 2012. Itu tuh buat bikin orang masuk ke toko aja tuh susahnya setengah mati gitu. Ayo dong masukin ke toko kita apa, dan kita harus kayak jelasin kenapa ini, kenapa harus itu. Belum kita udah jelasin mereka masuk jualan di Tokopedia, oh penjualannya belum ngangkat. Jadi kayak there's a lot of challenge nih, terutama buat startup seperti kalian gitu kan. Terutama dalam menjelaskan produk ini. Ya, again balik lagi yang gue bilang tadi, waktu itu mau ngomong Gojek, Tokopedia atau apa, educating at that time was hard for them. Orang kayak ngerasa ngapain, gue pakai aja ojek yang udah ada, gue hire aja kurir kantor gue dan sebagainya macam. It took them, I guess, I don't know berapa, 3 years, 2 years, 3 years at least to really educate their product. Ya. Jadi buat teman-teman di sini yang sedang bikin, gue nggak tahu ya, mungkin kalian ada yang masih baru less than a year atau udah lebih dari setahun. Memang the path that we're doing, especially di startup ini tuh, it's not as easy, it's not as majestic seperti di film-film atau cerita-cerita atau berita-berita. But believe me, because I'm here for almost a decade, I know all the founders yang sekarang jadi unicorn. Semuanya bermulai seperti kalian. Jadi, I think we all face the same challenge. Jadi, semua challenge yang gue udah mention tadi di depan, itu semua dirasakan dengan semua founder-founder unicorn sekarang pada zamannya. Jadi, apa sih yang gue pingin bahas di sini gitu? Tadi challenge-nya udah understand, but what I really want to discuss adalah what are the things that we really need to consider and prepare gitu when we gonna continue our journey and venture. Things to remember, yang pertama adalah when we start a business, terutama kalian startup itu beda ya sama orang bikin bisnis restoran, orang bisnis hotel dan sebagainya. Bisnis hotel dan sebagainya. Gue inget tuh waktu pertama kali gue bikin startup, orang tuh ngata-ngatain orang-orang startup kayak kita. Kalau kita gagal, kalau kita belum jalan, atau kita belum make money, mereka akan bilang, payah nih mereka. Tuh, lihat tuh teman-teman gue yang lain udah pada bikin restoran, udah pada bisa cuan dan sebagainya. Udah pada balik modal. Ngapain kalian bikin kayak gitu? Tapi itu ya memang kekurangan kita membangun sebuah startup ya guys, kalau kalian harus ingat gitu. There is no fixed rule, there is no guide, there is no success story atau buku how to make a startup yang kita lakuin sekarang. There is no such thing. Kalau kita tuh suka dibilang high risk, high gain. Kenapa? Karena chances-nya setahun, 2 tahun, 3 tahun depan pasti kita boncos gitu. Tapi kalau yang namanya udah jadi, ya lo lihatlah Gojek, Tokopedia gitu kan. Akhirnya ya membludak gitu. Jadi pertama yang harus kita ingat adalah how long to burn, guys. Berapa tahan uang kita sampai kita bisa sampai tujuan yang kita harapkan. Yang kedua pasti building your team itu penting banget.
Kenapa? Karena the first thing, dengan uang keterbatasan tadi, you have to have the right team, and of course the budget also have to be right. Yang ketiga, product market fit. Ada yang tahu nggak product market fit? Kadang kita tuh harus punya produk yang bisa sesuai dengan market, tapi of course dengan budget yang terbatas, gimana kita bisa mencapai ke situ. Mungkin ini yang jarang dibahas sama orang-orang. Orang-orang tuh selalu bahas revenue, apa, balik modal, atau genjot. Tapi kita really have to understand unit economics. Nanti akan coba gue bahas di presentasi ini. Tapi harus diingat, kalau gue selalu bilang ke founder, unit economics itu adalah, I think, one of the most important thing yang kadang kita suka terbengkalai gitu. So nanti when I ngomong tentang unit economics, keep ini ya, fokus. Ya mungkin 5. How much money is enough nanti akan gue bahas. Karena orang suka beranggapan kan cari uang sebaik-baiknya di depan. Ya, not entirely true. Tapi ya kita harus punya balance. Ini nanti terakhir yang gue akan bahas adalah gimana sih kita skill bisnis dan berkembang gitu. Mungkin kalau orang awam akan bilang gampang, scale bisnis, genjot revenue terus. Well, not entirely true juga kan sebenarnya. Oke, yang pertama gue mau bahas adalah berapa lama kita burn uang. Jadi mungkin kita yang belum aware di sini, burn rate ya, kalau kita suka sebut, kita punya uang di depan, dapat dari sendiri atau dari keluarga atau dari siapapun. Yang namanya kita bikin startup adalah mungkin kita belum tentu dapat revenue di depan. Mungkin revenue-nya baru mungkin nanti 1 tahun atau sebagainya. Yaitu, again, every business is different ya guys. Jadi ini yang pertama yang paling penting adalah jumlah uang itu determine survivability perusahaan kalian. Gitu. Jadi kadang gue melihat ada situasi di mana uang itu kadang ide bagus tapi uang tidak cukup, ya akhirnya ide itu hancur gitu. Tapi di saat uang itu terlalu banyak kita dapat, malah terlalu memberatkan perusahaan yang akhirnya juga tidak bagus gitu ke depan. Ya kan? Jadi kenapa gue bilang demikian? Tadi kalau kita ngomong too little, ya obviously lah ya. Kadang orang suka berpikir, oh ada bisnis yang sukses bisa dengan modal 5 juta, ada bisnis yang sukses harus dengan modal 10 miliar. Jadi kita really have to identify the business that we're in. Kita harus understand bahwa uang yang dibutuhkan setiap ide itu tidak sama. Jadi kita benar-benar harus understand the budgeting and also the lifetime that you need this money to prove, to validate your business gitu. Nah, makanya kadang kalau investor awam akan bilang, kalau bisnisnya berat banget, gue invest di toko kopi temen gue sebulan langsung bisa make money. Ya gitu guys. Lo bikin toko kopi sama bikin startup, ide baru tuh beda gitu kan. So, if you're looking for an investor yang punya pemikiran seperti itu, maybe they're not for you. Yang ada nanti lo cuma diminta-mintain duit doang. Mana nih, duit gue belum balik, belum apa. Ya mungkin kalau gue selalu bilang, find the right investor yang memang cocok sama ide lo gitu. Nah ini juga kita kalau ngomong jumlah uang, find the optimized amount of money. Berapa sih yang cukup gitu sebenarnya. Nah yang cukup itu kalau saran gue, kita tuh harus lihat bisnis lo itu, saran gue, if
Kalau lo punya opportunity, kalau lo punya ide untuk generate revenue di depan, cepat-cepat diaplikasikan gitu. Tapi kalau memang generate revenue tersebut baru bisa dilakukan di kemudian ya let's say bulan atau tahun, nggak apa-apa. Itu make sense banget karena it happens gitu. Yang paling kita penting adalah kita sudah understand di depan, kemungkinannya adalah kita bisa generate revenue di depan atau tidak, kita udah antisipasi di depan, guys. Jadi kalau memang belum bisa di depan, mungkin baru bisa setahun atau 2 tahun kemudian. Siapkan budget tersebut bisa mengcover sampai sampai saat itu terjadi gitu kan. Terus kadang ada yang nanya nih sama gue gitu kan. Jadi kalau gue mau bikin, gue harus raise berapa gitu. Terus kalau gue mau bikin, kira-kira gue harus bisa menahan sampai bakar berapa bulan, berapa tahun. Nah itu yang gue selalu bilang, kalian itu tuh bisnis-bisnis kalian nih, gue yakin kalian semua di sini tuh berbeda-beda. Dan kalian kalau suruh compare kayak bisnis seperti itu ada nggak di Indonesia, ada nggak di luar, pasti terbatas banget. Mungkin ada, mungkin cuma 2 orang yang ngelakuin, 3 orang. So, there is no rule of thumb gitu, dalam kita menentukan burn rate. Kalau gue selalu bilang, yang paling aman adalah lo bisa mengcover ini dengan assumption kalau burning ya, burning dalam arti kalian tidak ada revenue. Gitu. Kalau saran gue sih at least 6 bulan, let's say minimal. Paling panjang berapa? Ya paling optimal ya mungkin lo bisa cover 1,5 tahun misalnya gitu. Karena kadang suatu bisnis bisa aja, oke burn rate-nya habis 1,5 tahun, tapi even sampai 1,5 tahun itu kok belum ada ini ya, ternyata penghasilannya belum bisa cover, masih burning. Nah itulah kenapa kalau kita lihat di industri startup itu ada istilah, oh kita raise seri A, seri B, seri C, seed. Ya karena itu, mungkin kadang sebuah startup itu baru bisa monetize atau cover revenue yang memang bisa build a sustainable business, mungkin baru seri B, seri C. It happens. Gitu. Ya, jadi gitu guys. Mungkin untuk summarize slide yang ini, when you start your business, make sure that your burn rate itu bisa cover quite a while lah, according to your plan untuk bisa monetize atau make the business quite sustainable atau going able to raise the next round. Yang kedua, building your team, karena tadi kita punya keterbatasan keterbatasan dana dan sebagainya. Building your team early on itu sangat penting sekali. Mungkin tadi kan sempat dibahas ya, yang udah gonta-ganti kabinet dan sebagainya macam. Jangan kecil hati, gonta-ganti kabinet itu wajar guys. Ya lo lihat aja, menteri aja gonta-ganti ya startup apalagi kan. Tapi yang paling penting dalam suatu startup itu jangan over hire. Jangan hire berdasarkan, oh kalau yang namanya kita bisnis harus hire orang marketing, harus hire orang finance, harus apa? No, it's not true. Before you do your hiring, before you do cari partner atau segala macam, kalian harus identify dulu job function yang dibutuhkan dalam memulai bisnis kalian. Apakah kalian sudah butuh admin? Apakah kalian sudah butuh HR? Apakah kalian sudah butuh marketing? Belum tentu, guys. Gitu. Jadi kalian identify dulu required job functions. Misalnya, kalian baru mulai, baru ide. Apakah sudah langsung butuh marketing? Mungkin belum. Mungkin kita harus butuh development team dulu. Tapi kalau misalkan sudah butuh marketing, ya nggak apa-apa, di ini aja, dimasukkan. Tapi yang penting, identifikasi dulu function-functionnya. Dan kalian harus understand planning kalian, kalau semua function yang kalian jalankan itu harus paralel jalan. Jangan sampai kalian udah hiring, ternyata harus nunggu, oh ini belum siap, jadi harus nunggu lagi, mungkin baru 3 bulan, 6 bulan, dan ternyata kalian udah hiring. That's a bad decision kan guys. Gitu. Jadi make sure kalian udah identify job functions kalian dulu. Baru kalian fill position dengan orang-orang tersebut. Nah sekarang orang nanya,
kita mau hiring dengan orang, mau hiring langsung bayar, atau kita mau punya partner. Nah, sebenarnya ada pros and cons nih, punya partner, punya tim. Kalau punya partner, kalau orang bilang, mikir, oh itu paling murah, karena gue nggak perlu bayar gaji dan sebagainya. It's not entirely true. Kenapa? Punya partner itu adalah pilihan paling mahal. Kenapa gue bilang paling mahal? Mungkin di depan tidak mahal nih, secara finansial bayar gaji. Tapi ke depan, karena punya partner itu kan kayak orang kawin ya. Kita partneran ada di saham, ada bagi equity, dan segala macam. Belum tentu kalian jalan 2 bulan, 3 bulan, ternyata cocok, dan sebagainya macam. Akhirnya mau cerai, mahal. Kalau bahasa kawinnya, cerai mahal. Di startup, partneran, cerai juga mahal. Kalian harus beli sahamnya, kalian harus drama ini, drama itu. Nah, makanya kalau gue selalu bilang, kalau bisa hire dulu aja. Gitu. Kecuali tadi kan gue sempat dibahas di depan, hiring susah karena orang yang oke belum tentu mau dibayar di sini, gajinya tinggi atau apa gitu misalnya. Tapi if you able to find someone yang bisa fill that position and somebody yang punya skill, experience, pendidikan yang memang sesuai untuk mengcover fill out tersebut, dan memang kalau bayar gaji yang mahal sekali, ya mungkin it's somebody that you could explore as a partner gitu. Mungkin mereka cuma menerima gaji lebih kecil atau belum menerima gaji, tapi mereka willing to believe in the idea and willing to take that risk, ya why not gitu kan. Dan yang paling penting di building team ini adalah, gue tuh selalu bilang, terutama partners ya, itu adalah di depan hitam putih clear. Jangan pernah menggampangkan, udah kita temen, kita partner, kita keluarga. No man, like I've seen a lot of orang berantem karena ini, and believe me, itu costly. Di saat mereka pecah, costly-nya bisa puluhan miliar, ratusan miliar, bahkan puluhan triliun bahkan bisa. It could happen. Ya balik lagi, nanti company lo kan lo nggak tahu nanti gedenya sebesar apa. So make sure di depan udah clear. Dan ini yang gue saranin ke teman-teman adalah coba kalian belajar yang namanya fasting ya. Victor, Echo, Sierra, Tango, India, Nano, fasting, Nano, Golf, fasting. Itu penting banget buat founders. Karena kalau ada apa-apa di 3 tahun, 2 tahun pertama, ya kalian punya deal tersebut buat secure lah. Dan mungkin kalau kalian udah punya hire, udah punya founder, ini penting banget di awal. Jadi kalau hiring itu jangan asal, guys. Jangan asal kayak murah, jangan asal karena, oh gue dapetnya cuma gini. Believe me, you pick apa yang kalian memang mau, apa yang kalian memang anggap sesuai dengan standar kalian. Karena your first hire, your first team will set your bar, will set the culture of your company. Kalau kalian set barnya atau culture-nya asal-asalan, ya you won't be surprised that your company will be asal-asalan. Gitu. Jadi kalian yang set bar, kalian set culture dari awal. Kalau kalian belum ada budget atau apa, nggak apa-apa, disesuaikan. Kalau bisa, gimana dengan budget yang ada, they can fit with the culture yang kalian mau bangun. Hindarin hire yang tidak perlu. Gitu kan. Malah kadang gue bilang, kalau kalian cari partner, cari teman, hilangin tuh bias sahabat, keluarga, tetangga, pacar. It's not easy, I know. Tapi kalian harus set things straight. When you build your company, you want to make a professional company. You want to make a professional company, bukan friendly company. So start professionally.
Start building your team, start building your founder because of professional reasons. Apakah karena skillnya, apakah karena kebutuhan, apakah karena hal-hal profesional yang memang dibutuhkan di situ. So avoid unnecessary hire dari posisi yang tidak penting dan dibutuhkan sampai dengan skill set yang tidak diperlukan. Gitu. Itu penting banget di awal, apalagi dengan keterbatasan dana. Ya, we want to make sure we hire the right required people. Gitu. Oke. Not everyone is created equal. Jadi set your ini straight lah kebutuhannya. Jadi kalau gue selalu bilang, kalian nonton nggak sih Ocean's 11? Nah, lo kalau nonton kan mereka jelas tuh skill-skill yang dibutuhkan dan pembagiannya tidak rata. Guys. Dari 11 itu mereka tidak, oke guys kita bikin 11 kita bagi rata. No, I don't believe dengan asas komunisme apa-apa bagi rata. Kita itu kapitalis, jadi kita harus identify dan disesuaikan. Nah, kita juga harus ada product market fit untuk kita bikin bisnis. Kalau kita mau bikin bisnis itu, produk terutama the judge of our product itu adalah bukan kita atau bukan bapak ibu kita. The market will be the judge if our product works or not, gitu kan. Jadi yang paling gampang kalau kita bikin produk itu adalah kita harus set kiblat atau benchmark bisnis model atau produk. Mungkin kita ada bisnis yang mirip di China, mirip di Amerika, nggak apa-apa, timpa aja, tapi jangan lupa localize sama Indonesia. Tapi kalau misalnya kita bikin bisnis yang benar-benar nggak ada di luar sana, ya gue nggak percaya sih. Gue yakin bisnis di luar sana pasti ada yang mirip-mirip. Mungkin ya 11-12, 11-15, udah try to benchmark from that aja biar cepet. Ya tadi build produk yang user user mau pakai gitu. Jadi kita benar-benar bikin produk itu jangan cuma berdasarkan menurut kita keren atau menurut kita bisa work. Always validate, always create hipotesa. Gitu. Jadi kalau kita punya bikin produk itu selalu punya asumsi untuk kenapa produk kita mau dipakai, kenapa produk kita tidak mau dipakai. Kalian bikin hipotesa tersebut, kalian buktikan, validate langsung dengan customer gitu kan. Mungkin validate-nya bisa secara direct personal atau secara secondary atau secara kita punya data, try to set up your product or company data driven nih guys. Jadi kalian tuh really have an understanding about your company and your product. And always remember, jangan pernah puas sama produk yang kalian bangun. Maksud gue tidak puas, jangan pernah puas itu adalah jangan pernah menganggap it's already perfect. A company as big as Amazon, a company as big as Facebook, lo lihat sekarang, every time there's always improvement. So always have that mindset that lo harus improve your product, tapi improve-nya dengan sesuai KPI yang kalian harapkan ya, gitu. Misalnya to make the product faster, to make the product more lebih mudah dicerna atau lebih gampang diterima. Nanti kalian punya suatu a lot of things. Always remember, always improve your product by identifying certain metric. Jadi logikanya gini ya. Produk lo semakin cocok dengan masyarakat consumer, uang juga makin chances-nya makin tinggi. Logikanya sih gitu sebenarnya. Tadi ya, unit economics. Banyak banget bisnis nih, kayak Uber dulu. Kalau kalian ingat cerita Uber, mereka tuh berkembang. Tambah mobil, uangnya tambah, dan sebagainya macam sales. But the more you make, the more you lose. Ini yang harus hati-hati. Jangan cuma ngelihat revenue. Harus understand that every $1 you make, every $1 you make, you want to make more kan. Jangan malah you make $1, lu malah minus $1-2 kan, nyesek juga gitu. So it's a big no. Harus punya
mindset di situ. Jadi kalian tuh harus ngoprek bisnis kalian tuh jangan dari revenue sama OPEX doang. Kalian tuh harus really look at unit economics kalian, direct revenue, direct cost, dan centralized cost kalian, nanti advertising kalian tuh banyak banget yang harus kalian really understand. I'm not gonna talk very technical here, but I just want to your understanding and idea aja sih sebenarnya. So, Aryo, sorry, 5 menit lagi ya, boleh? Oke. Thank you, Pak. Set up financial start ya. Dan mungkin kalau gue ngomong di sini what's your payback period, it's not about balik modal secara ini secara keseluruhan bisnis, but payback period in terms of mungkin kalian ada yang punya bisnis kayak kopi misalnya, contoh kopi gitu ya. Kopi lo setiap buka satu outlet lo payback period berapa. Mungkin kalau kalian bikin sustainable businesses, kalian punya hub-hub untuk recycle misalnya, hub-hub recycle. Nah, itu kan harus dipikirin payback period per hub tuh gimana. So it involves the economics of your business juga. Dan mungkin salah satu yang paling penting adalah mungkin kalau kalian itu punya bisnis, kalian itu punya apa ya, advertising atau effort untuk punya dapat customer pasti ada kan. Lo kalian punya sales team, kalian punya advertising, Instagram atau segala macam. Always remember that rumusnya adalah kalian itu punya yang namanya customer acquisition cost. Kalian itu punya yang namanya customer lifetime value. Apa itu customer acquisition cost? Customer acquisition cost itu adalah berapa besar dana yang kalian keluarkan, effort dari salary gaji, dari overhead, dari paid marketing, yang memang diarahkan untuk effort mendapatkan customer baru. Itu tuh kalian harus hitung benar-benar. Dan kalian tuh harus hitung dari berapa jumlah customer yang kalian dapat dari situ. Ini orang banyak yang nggak ngerti. Ini banyak orang yang nggak pernah menilai ini. Karena tadi gue bilang, lihatnya revenue, cuan, nggak. Ini kalian harus identify. Kenapa demikian? Karena bisa jadi kalian spend ini semua di depan besar. Ternyata revenue kalian kecil. Ternyata tidak sebadan gitu. Ternyata berapa cost kalian marketing, revenue-nya tidak sebadan, tapi ternyata revenue kalian itu terjadi dari 100% customer kalian repeat selama setahun setiap bulan. Ternyata cuan tahu sebenarnya. Nah itu makanya tadi gue bahas di sini adalah customer lifetime value. Jadi dalam waktu berapa lama, setahun, 2 tahun, per customer bisa value money buat bisnis kalian. Kalau di sini kita rule of thumb-nya 1:3 lah gitu. Ya, again, nanti kalian lihat YouTube aja ya untuk detailnya ini gimana, karena ini agak lumayan teknis. But yang paling penting adalah customer acquisition cost harus lebih kecil dibanding customer lifetime value. How much money is enough? Always raise as needed. Set your budget from bottom to top. Jadi benar-benar kalian bikin budgeting itu tuh bukan dari, kalau orang tuh banyak bikin budgeting gini. Oh, gue mau ngambil funding 5 miliar. Oh, 30% buat marketing, ini buat ini buat itu. Itu atas dasar dari mana, guys? Jangan cuma main asal nebak-nebak gitu. Bisnis tuh nggak boleh nebak. Bisnis itu harus ada sebab akibatnya. Harus ada reasoning. Harus ada kejelasan asal-usul. Ingat itu, guys. Nggak mungkin tiba-tiba lo sebut angka itu nggak bisa. Set your budget straight. Kalian butuh marketing. Mau berapa? Kita butuh revenue 1M sebulan. 1M ini berasal dari mana? Oh, nanti dari kita pingin ada segini banyak customer, per customer salesnya sekian, apa bla bla bla. Ya, pokoknya you have to make everything as detail dari bawah ke atas gitu kan ibaratnya. Dan you have to understand your company akan terus berkembang. Kalian mungkin sekarang dapat 1M, 5M. You will need more in the future. Kenapa? Karena 1M, 5M doang nggak akan bisa bawa Gojek, Tokopedia menjadi sekarang. When you reach certain milestone, you will need to raise more money dari orang-orang lain.
Dan yang paling penting tuh jangan pernah kasih saham besar di depan. Kenapa? Karena yang tadi balik lagi ke atas, you will need more and more in the next round to build a $1 billion company. So, okay. How do we scale and grow business? Yang paling penting pertama, identify growth driver kalian. Mungkin yang paling gampang ya sales. Tapi sales doang tuh nggak cukup. Mungkin number location kalian, mungkin berapa hub kalian lah. Ya again, ini agak unik ya tergantung bisnis, but try to understand growth driver bisnis kalian. Jadi apa sih bisnis kalian yang to make them grow tuh faktor-faktor apa saja yang perlu dikembangkan, diperbanyak. Kalian identify itu dulu. Karena kalau kalian belum bisa identify itu, logikanya gimana kalian mau scale dan memperluas bisnis kalian kan. Dan yang paling penting tuh repeatability dan replicability sih menurut gue. Kenapa? Kalau kalian bikin bisnis, kalau setiap kalian mau nambah, kalian harus bikin konsep baru, harus itunya mikir lagi panjang lebar. Wah, itu susah. Makanya kalau kita lihat kemarin Kopi Kenangan, ya udah bikin aja outlet, tambah, revenue tambah, dan replicability-nya. So try to make it as simple as possible buat kalian bisa menambah growth driver tersebut. Always remember, kalian niatnya adalah mau spend $1 dalam bisnis. Kalian bikin $2 dong. Always remember that. The intention is to grow. Dan mungkin tadi kalau memang bisnis-bisnis kalian mempunyai payback period yang dibutuhkan buat buka hub atau segala macam, the faster the payback period, the easier you grow. Kenapa the easier you grow? Financing kalian akan lebih mudah. Baik dari equity, dari investor, maupun dari loan, peer-to-peer maupun bank. Apalagi kalau kalian punya lokasi, nambah lokasi, balik modal di bawah 8 bulan, itu gampang banget. Lo akan gampang banget dikasih sama peminjam dana. Very easy. Anyway, sedikit summary untuk ingat, start as simple as possible, guys. Gue ngerti kalian kadang punya ide, wah gue mau bikin bisa ini, bisa itu, bisa apa. No man, with the amount of money you have, with the amount of people, it's impossible. Make it count. Ibaratnya kalau kita perang tuh kita punya bambu runcing efektif gitu kan. Make it count with the amount of money, with the amount of resources and people you have. Sorry, kok pencet. Make it apa namanya? Inilah. Sorry. Okay. So as simple as possible. Make sure you have enough money, not too much. Itu ingat. Establish culture dari awal. Mungkin kalian sekarang udah telat, ya udah dari sekarang hari ini juga lo pikirin culture kalian mau jadi gimana, and that will define your company sampai nanti. Hire professionals, not friends or family. Tapi kalau friends or family-nya professionals yang kalian butuhin, nggak apa-apa. Pokoknya ingat aja, jangan bias. Every $1 spent will produce at least $2. Ingat itu. And yang terakhir, kalau kalian mau bikin bisnis, itu udah paling penting banget sih guys. Grow. Kalau kalian nggak grow, ya I don't know why you're doing business gitu kan. Kenapa lo nggak kerja aja kali di tempat orang? Karena mungkin kadang kalau kalian bisnis yang nggak grow, mungkin kerja di tempat orang, at least kalian masih bisa naik pangkat, naik gaji, gitu. Misalnya. Nah ini sedikit saran, ini buku-buku yang gue selalu ngomong sama founder gue, dan ini membuka wawasan gue banyak banget. So I think this will be the 5 important basic books when you're starting a company. Mungkin kalau Lean Startup udah pasaran ya, tapi menurut gue tadi gue bilang start as simple as possible, make it impactful, yaitu Lean Startup itu dia cover banget di situ. Terus ada Principles by Ray Dalio. Ini buku adalah ya seperti judulnya prinsip diri. Jadi ini tentang gimana Ray Dalio membangun culture company-nya dia. Itu bagus banget dan ya ini something yang kalian mungkin butuh di awal. Hook yang tadi untuk punya produk yang repeatability dan replicable, mudah diterima orang, you have to understand secara psikologis
consumer mereka gimana. Terus sprint, when you build your product, you gotta iterate fast, whether product working or not. Ini set up your meeting pace sih. Dan mungkin yang terakhir, zero to one, like I said, every unicorn tuh pasti dari zero. So I think zero to one, dia banyak banget cerita case by case-nya Peter Thiel waktu dia invest di banyak perusahaan ya. So I guess all these 5 books would be a great book for you to read lah. Well, judging by the speed of average people baca buku, 5 buku ini bisalah kalian habiskan dalam waktu 2-3 bulan. Ya mungkin bisa dalam sebulan 2 bulan, but yeah, not so much. Anyway, I think that's all about today's presentation. Jadi buat teman-teman yang mungkin in the future ingin explore dengan kita atau ingin ngobrol-ngobrol, berteman, I'm very happy. Bisa email di a@absoluteconfidence.co atau mungkin bisa juga follow gua di Instagram di Aryo@aryotejo. @Aryo Tejo. Mungkin ada yang bingung nama gue aneh ya, nama gue pengulangan mungkin karena gue Sunda tapi ada Jawanya juga. Thank you so much Pak Aryo Tejo. Diulang ya, tapi beda ini penulisannya. Terima kasih banyak for your presentation. Tadi di bagian akhir agak dipadet-padetin, nggak apa-apa. Tapi nanti teman-teman bakal bisa dapat a copy of the presentation material dari Pak Aryo. Nih udah ada yang ngantri Pak Aryo. Mungkin kita mau entertain dulu teman-teman yang sudah tanya. Pak Aryo, mohon maaf, boleh di stop sharingnya? Oh iya. Thank you so much. Oke, first question, Carolina dari Pasar. Silakan Carolina. Oke, thank you Mbak Denisa. Selamat pagi Pak Aryo. My name is Carolina. I'm from Pasar and I have my partner as well, Cynthia from Pasar as well. My question is related to, actually I want to commend to you first. That's a great presentation. Thank you for sharing your knowledge. You mentioned earlier to not give up the share early on for the business. But from an investor perspective, right, it's always, investors always want to have something back. Not always, but a lot of times. A lot of times investors, when they put money on a business, they want something back. And that, I think, contradicts with the statement of businesses not giving up shares early on. So what would you advise for businesses to not giving up those shares early on to investors, but still be able to grow, right? Because in order to grow, they would need money from investors. They would need some investments to put back to the business and to invest on the resources, on products and things like that. So how do you find the balance? How would you recommend this? Okay. Because those two statements are really contradicting with each other. Okay. First of all, ini kan sekarang, sorry, ini bahasa Inggris, bahasa Indonesia ya, by the way. Should I? Nggak apa-apa, bahasa Indonesia juga nggak apa-apa. Oke. Jadi, first of all, investor itu kan ada beberapa ini ya. Makanya tadi gue ngomong di presentasi gue adalah me talking, giving advice to startups. Of course, as an investor, logikanya we want to take as much money as possible lah. But in reality, it doesn't work like that ya, karena all investors, especially professional investors, really understand how the business will work gitu. If they took like 60%, 70% di awal, no investor will invest in that company later on. Itu udah umum lah sebenarnya gitu. And so in the case of venture capital, for example, kita itu mungkin, let's say I invest in you ya, bisa di pasar gitu, gue kasih lo 2M, gue kasih 10%. For you will think like, oh that's good deal, right? You think it's a good deal. But kita kan ada terms yang kita bikin. So we always make it adil lah for both sides. On the other hand,
gue nggak mau ngeruk banyak equity-nya. On the other hand, gue juga harus set my risk oke. Jadi gue ada beberapa terms yang mungkin kita set up gitu to make that 10% less risky for me gitu. So mungkin kalau buat founders terutama, for sure if you meet someone that wants to take more than 50% upfront, ya lo better find somebody else lah gitu, saran gue. But again, it depends. Kadang investornya itu, oke, gue masuk, gue ambil gede, tapi mereka ternyata mau full time and really doing it full time, and you really think that he can make it work. Yeah, it's your decision sih. But if they're not gonna do it full time or only like silent sih, I don't think it makes sense ya. So mungkin tadi yang gue bilang, kalau ngotot. Yeah, I mean, if you talk with venture capital like myself or other VCs, ya mungkin mereka udah ngerti lah hal ini. Tapi kalau ternyata you don't have the opportunity to get money from VCs, so probably you get from misal dari teman keluarga, high net worth individuals. I guess it's better that you set up the terms from you, dan karena ibaratnya mereka nggak ngerti, lu juga bingung, mending lo set up aja sendiri. Mungkin lo belajar, ada tuh nama bukunya Venture Deals kalau nggak salah, set up term sheet for startups. So I guess you should start from there, read the terms, kan ada liquidity preference, ada key man role apa, you negotiate from there lah kalau saran gue sih. So if you meet someone who don't really understand these terms, better you go to them and set it up yourself instead of mereka yang setting it up. Gitu aja sih. Does that answer your question? Yeah, the kind of answers the question. Cuman masih agak bingung aja sih kayak tadi kan sempat bilang when setting up terms, dan juga jangan takut untuk menolak kalau misalnya there is investor nawarin 50%, which probably is not a good idea. Tapi kayak kalau menolak terus kan berarti bisnisnya akan lama gitu untuk berkembangnya. Yeah. So it's like understood. Apa ya, kutub tuh kayak tidak ketemu. Understood. I mean, I don't think that lo akan menolak terus sih, but definitely you'll find someone that fits kan. Jadi kadang penolakan itu terjadi di saat lo punya ekspektasi, oh gue mau 10M dapat 10%, dia mau ngasih lo 5M buat 30%. Mungkin that's what's happening misalnya buat lo. But in reality nobody get what they want kan. The investor mungkin nggak dapat, founder nggak dapat, so you always have to be open to find something in the middle. Tapi ya itu tadi saran gue adalah if somebody gonna take majority, itu udah something you should consider very very thoroughly sih menurut gue. Do you mind sharing kayak VCs, not just your VC but in general gitu, biasanya nyarinya tuh is it in a form of a loan, apakah atau return or reforms? Okay, jadi for VCs, for example, kita itu equity, so we get in for the shares. And what's nice about the VC is that we don't have any liabilities ya, beda sama loan gitu. And also VCs are mostly terjun, bukan hanya ngasih uang. And loan, I mean, to be honest, we always say to our portfolio, if you can get loans, I guess it's better to get loans sih, to scale the business ya. Tapi assuming that your unit economics itu udah clear dan lo udah you feel safe lah to use loan for scaling. But if you use loan to do R&D, to find your product market fit, I don't recommend because the risk is just so high. So only use loan for expanding. Contoh, you need loan to open new locations. Tapi you know that every location you pay back period 3 months, 6 months, it's fine gitu kan. Or you need loans to pay misalnya
financing, misalnya contoh, you have a project right now, but you don't have the cash karena klien lo baru bayar bulan depan, it's fine, you get that loan. But jangan pernah ever ambil loan untuk ibaratnya judi ya, for R&D, for kayak gue mau pinjam duit nih buat advertising. No, don't. The risk is too high. So about financing tadi, I guess I think it's better for equity ya kalau lo nggak yakin. But if you know that you just need the money to expand because you know you'll be able to pay it upfront anyway, ya udah lo loan aja gitu. But for investors usually equity, tapi ada juga yang namanya convertible loan ya. Sometimes people do that. So let's say, okay, I give you convertible loan 1M at certain year you have this interest, but I will be able to convert it to be an equity. It's also possible. Banyak sih. I mean, if you want to talk about investment methods, banyak banget sih caranya. Okay, got it. Thank you so much, Aryo. You're welcome. Thank you so much, Pak Aryo, and thank you so much, Carolina, for the wonderful question. Aku harus minta maaf banget sama Randy, because ini we really have time constraint. Tapi feel free to type your question in the chat box. Nanti kita bisa sampaikan ke Pak Aryo, and then we will have Pak Aryo answer your question nanti offline. Dan kita juga bakal undang Pak Aryo ke grup LinkedIn kita. Nanti teman-teman kalau punya pertanyaan itu bisa ditanyakan sama ke Pak Aryo lewat LinkedIn. Kurang lebih seperti itu. Once again, I would really like to thank Pak Aryo for coming and for everyone yang sudah participate in this session. Tadi nanti materinya aku akan share gitu. Pak Aryo, any closing statement untuk teman-teman kita nih yang lagi memulai bisnis di bidang lingkungan? Closing statement apa ya? Well, I mean, this is a very tiring job ya, I must say. Jangan lupa kalau ya jangan lupa sering berdoa. Kenapa? Karena menurut gua, believe it or not, this line of work, us doing startup, 90% is luck. Honestly speaking ya, karena nobody can be sure with this. Jadi tetap berusaha, always increase your chance, karena luck only appears if you increase your chance. Always try. And yang tadi gue bilang, kenapa jangan lupa berdoa? Because maybe berdoa, hoping is something that can keep you sane until the time comes. Gitu. Next is Juwan's turn. Mungkin gue akan perkenalkan sedikit aja, and he can take it from there. So Juwan is a product and machine learning engineer at Gojek for almost 3 years now. He used to serve in Bangalore as one of the only 4, I think, developer building multiple chat platforms and the infrastructure that is used by Gojek now. And today he will discuss with you and help you to facilitate about the framework they use to manage their projects and also develop product effectively. Halo, selamat pagi menjelang siang semuanya. Semoga dalam keadaan sehat ya. Soalnya kalau sakit tuh susah banget tuh. Alright, di session 3 ini aku pengen bawain siapa tuh dulu. Soalnya aku kayaknya paling jarang muncul waktu awal ya. Jadi kenalan aja dulu. Jadi aku dulu waktu pertama kali kerja itu langsung di battlefield gitu di India sama orang-orang Bangalore. Itu cukup challenging banget sih. Dan akhirnya aku bisa gaining skills. Jadi hal-hal yang aku kerjakan dulu sebelumnya, misalnya waktu intern atau waktu kerjain project yang kayak setahun baru selesai, 6 bulan baru selesai. Di Bangalore itu kayak 3 bulan, sebulan, seminggu udah selesai gitu. Jadi memang benar-benar battlefield ya di sana. Terus habis itu aku akhirnya kangen rumah, jadi aku pengen pulang. Kebetulan ada opening di machine learning. Waktu itu machine learning masih nggak populer banget gitu lah. Orang-orang nggak mau masuk sana karena masih edge teknologi banget. Dan belum ada orang yang believe di pikiran orang-orang waktu itu tuh kayak hanya hype aja gitu, karena nggak praktikal. Dan turns out,
ternyata machine learning sekarang keren banget gitu. That's one of the decision I'm very happy about. That's also my belief. Kayak gue yakin nih teman-teman yang sekarang berjuang dengan mimpi teman-teman, I believe there is a chance if we work hard, kayak it might come true gitu. Jadi itu hal-hal yang niche banget sekarang, mungkin di masa depan is really disruptive things. Gitu. Oke. Kita langsung masuk aja ke sesinya. Jadi di sesi kali ini sebenarnya cuma seperti apa ya, exercise dari apa yang sudah kita lakukan sebelum-sebelumnya, dan mungkin just taking cover of the gap apa yang kita lakukan sebelumnya. Saya yakin teman-teman semua adalah entrepreneur yang sudah sangat-sangat jauh berpengalaman daripada saya dan sudah pernah buat sesuatu. Jadi ini kesannya hanya sharing session aja. So we can discuss. Feel free to discuss anything. Feel free to tell me about your company as well. I also want to know your company, is my utmost priority. And then let me see if there is anything I can help with my experience so far. Jadi aku waktu di Bangalore itu sebenarnya ngerjain banyak produk. Aku di tim platform. Jadi aku ngerjain booking, order, push notification, inbox. Nah, cuma project yang benar-benar aku responsibility first hand yang aku adalah PIC-nya adalah Gojek in-house chat platform ini. Jadi kasusnya dulu chat Gojek itu kayak agak missing gitu, yang nggak bisa dikustomisasi, dan sekarang itu udah lebih canggih gitu, udah bisa dikustomisasi, udah ABCD, udah macam-macam lah. Kenapa kayak gitu? Karena dulu di Gojek kita tuh pakai vendor. Jadi kita tuh bayar vendor namanya Sandberg. Kita bayar dia 4 juta US dollar per bulan, per tahun. Jadi itu sekitar 40 miliar lah per tahun. Dan itu adalah salah satu vendor termahal kita di Gojek. Bahkan lebih dari itu, lebih dari 4 juta US dollar. 4 juta US dollar itu adalah cost yang berhasil kita save setelah project ini berakhir gitu. Jadi kita save sekitar 40 miliar per tahun, which is sekitar ya 3 miliar lah per bulan, which is really good. So this is one of the project I am being very hands-on in this. So maybe I can share a bit more about this and the process, dan mungkin ini akan sedikit berbeda sama kalau misalnya teman-teman mengerjakan project yang bikin produk, infrastructure, but we can discuss about it ya. Nah, jadi kenapa sih dari 6 bulan dan 1 tahun itu kita bisa ngerjain sesuatu dalam 1 sampai 3 bulan gitu? Nah, biasanya kita melakukan, kalau di tim saya itu melakukan yang namanya Agile Scrum Process gitu. Jadi, simpelnya itu ada 3, anggap saja ada 3 orang, product owner, Scrum Master, sama tim. Tapi bisa aja orang-orang ini adalah orang yang sama gitu. Ini hanya sebagai role aja, tapi bisa aja orang yang sama. Karena waktu saya join tim itu juga timnya cuma 3 orang gitu. 5 orang. 1 PM, 2 front end, 2 back end gitu. Nah, jadi product owner ini orang yang benar-benar nge-own produk itu. Orang yang benar-benar ngebuatin direction-nya gitu. Orang yang benar-benar bisa taking the call. Kita bikin fitur ini apa enggak? Itu product owner. Tim semua yang mengerjakan, dan orang-orang yang dapat opini, dan Scrum Master ini biasanya tech lead gitu. Jadi orang yang nge-check up. Nah, kita ada beberapa definisi. Yang paling penting cuma sprint backlog ini aja sih. Produk sama sprint backlog ini sama, yang nanti di exercise bakal kita buat lagi. Nah, apa sih yang terjadi di sprint planning meeting? Ini yang bakal kita zoom out di sini. Kira-kira kayak gimana sih sprint planning meeting itu, dan sprint review dan retrospektif ini sesuatu yang sangat penting yang mungkin exercise-nya belum bisa kita lakukan di sini, tapi nanti akan saya ceritakan lebih lanjut gimana prosesnya itu. Rex, sebelum kita masuk ke situ, tadi Pak Aryo sering ngomong kan, jangan fokus ke revenue, ABCD. Renata juga kemarin sempat bilang tentang product vision kan. Apa sih gambaran konkret dari product vision dan jangan fokus ke revenue itu? Nah, kalau di Gojek kita tuh pakai namanya North Star Matrix. Jadi North Star Matrix itu satu matrix, hanya satu, yang benar-benar mengukur company kita bakal long term sukses atau enggak gitu. Jadi North Star Matrix ini harus punya 3. Dia itu harus leading to revenue, tapi bukan revenue. Dia itu harus reflect customer value. Jadi North Star Matrix itu apa yang kita berikan kepada customer. Revenue itu adalah apa yang kita dapat dari customer gitu kan. Kalau bisnis kan biasanya kita trading gitu ya. Jadi North Star Matrix ini harus sesuatu yang kita kasih ke customer, or apa yang customer dapatkan, value, ada value yang bisa customer dapatkan dari sana, dan itu harus bisa measurable. Nah, lanjut aja dulu. Kita lihat beberapa misconception. Biasanya North Star Matrix ini dibilang sama orang-orang di pasaran OMTM atau One Matrix That Matter.
Nah, sebenarnya one star matrix itu adalah sesuatu yang product vision company wide, sementara OMTM ini adalah short term goal kita untuk mencapai North Star Matrix. Jadi harapannya kalau kita nyelesain OMTM itu satu North Star Matrix selesai. Nah, gitu. Dan satu OMTM ini biasanya adalah satu MVP. Jadi kita bikin satu produk, fitur, or something, satu MVP, terus kita measure berapa lama bakal ngerjain ini, itu dan bikin sukses kriteria tercapai nggak OMTM-nya. Nah, ini sekedar gambaran aja buat misalnya kalau ada teman-teman yang mungkin baru pertama kali, tapi nggak mungkin sih, cuma I will just go through this. Jadi ada misalnya Spotify, North Star Matrix example-nya tuh time spent listening to music. Kenapa ini jadi North Star Matrix yang bagus banget sampai di semua startup kalau ngomongin North Star Matrix itu pasti ngomongin Spotify. Kenapa dia nggak bikin kayak jumlah orang di Spotify? Kan karena ternyata banyak orang di Spotify belum tentu reflect ke berapa banyak revenue yang Spotify dapat. Kan biasanya bisa aja banyak orang tapi nggak ada yang dengerin musik, bisa aja banyak album tapi nggak ada yang dengerin musik. Jadi Spotify benar-benar ngoptimasi ke time spent listening to music. Dia tahu nih orang-orang listening music itu apa, dan sebenarnya bikin Spotify jago adalah karena dia tahu banyak orang nge-listen to musik dan dioptimize di sini, dia jadi punya data. Data ini yang dijadiin machine learning modelnya Spotify sampai dia jadi satu-satunya perusahaan musik yang bisa dibilang berhasil ngalahin yang lain-lain gitu, ngalahin Apple. Karena Apple waktu itu fokusnya Apple Music masih kayak banyakin album, exclusivity, dan lain-lain. Sementara Spotify masuk di time spent listening to music, dan dia bikin jadi machine learning, dan akhirnya ternyata itu adalah North Star Matrix yang bagus. Jadi ini salah satu case sukses North Star Matrix ya. Jadi when we define our product vision really well, when we define our North Star Matrix really well, it will bring enormous impact. You can change the world kayak gitu hanya dengan mendefinisikan North Star Matrix yang bagus. Alright. Terus kita balik lagi nih, step back ke Gojek. Kira-kira apa sih North Star Matrix-nya Gojek? Nah, jadi kalau ada yang mau lihat detailnya kenapa North Star Matrix-nya itu dan hyper growth-nya gimana, jadi Gojek itu North Star Matrix-nya adalah number of completed orders. Jadi kita pengen selalu yakin dan tahu dan percaya apapun produk atau fitur yang kita buat itu harus meningkatkan berapa banyak jumlah order. Makanya Gojek ada masa di mana kita itu benar-benar growth horizontal kan, karena kalau growth horizontal itu cepat banget ningkatin completed orders, bukan go live cepat ningkatin, ada jumlah completed orders baru gitu kan. Nah, jadi ini juga akan reflektif ke revenue gitu, berapa banyak revenue yang kita dapat. Alright. Nah, kalau seandainya Gojek company wide-nya pingin completed orders, apa sih OMTM One Matrix That Matter untuk chat yang kemarin aku buat gitu. Nah, jadi untuk chat yang kemarin aku buat itu, kita itu decide akhirnya, oke, kita masuk tahap awal dulu. Jadi ini benar-benar research dari customer, apa yang benar-benar menghasilkan revenue. Nah, karena orders itu antara driver dan customer, maka antara driver dan customer ini, kita pengen ganti yang chat vendor itu di sini dulu. Jadi waktu itu kita punya banyak chat. Jadi ada chat driver to customer, customer to customer, terus customer to operations. Jadi kalau ada yang bikin tiket, chatnya via vendor itu. Terus ada customer to merchant. Jadi ada banyak ya domain entity-nya kalau kita bilang. Ada banyak user-nya. Nah, ada banyak macam-macam user, dan kita akhirnya deciding kalau kita pengen fokus ke customer to driver dulu. Kenapa? Karena Gojek company wide kan completed order yang memang benar-benar affecting langsung completed order itu customer to driver. Dan kapan customer to driver itu North Star Matrix-nya berhasil? Misalnya awal-awal kita ada brainstorming juga. Kita mau pakai matrix apa sih? Misalnya ada yang bilang, oh gimana kalau jumlah pesan yang terkirim? Kalau jumlah pesan yang terkirim sukses kan artinya banyak orang pakai produk kita. Ternyata bukan itu tujuan produk kita ini dibuat. Kayak kalau orang banyak pesan yang terkirim, bisa aja orang spam terus kita anggap itu North Star gitu kan. Atau bisa aja orang kirim pesan banyak gara-gara mereka bingung nih atau nggak terkirim, itu jadi North Star. Harusnya nggak gitu kan. Nah, makanya kita decide kalau yang benar-benar memang impactful ke nomor completed orders, kita itu akhirnya pakai number of channel close. Jadi ini juga salah satu benefit kita gitu ya. Kalau kita pakai vendor itu channel kita harus kita buka terus. Tapi kalau seandainya kita pakai number of channel close, artinya tiap satu channel close, satu order close, dan kita saving cost dari resource ini gitu. Jadi anggap saja untuk buka channel itu ada resource, ada duit yang berjalan. Kalau kita tutup jadi lebih gratis, makanya jadi lebih murah gitu misalnya. Nah, itu yang kita pakai ke chat.
Nah, ini sekedar gambaran aja. Soalnya I really know making North Star Matrix itu really hard. It's not one night steps. Jadi memang benar-benar harus brainstorm sama co-founder. Tapi how to find your good North Star Matrix in 8 steps gitu ada di Grow with Ward ini. Jadi ini cuma buat langkah-langkah buat validasi aja sih, validation thinking. Kalau kita punya benchmark itu sometimes it looks better gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman punya North Star Matrix, coba tanyain 8 pertanyaan ini. Apakah North Star Matrix ini kapan sih dia benar-benar customer-nya itu dapat end result, misalnya Spotify tadi time spent listening, artinya kan customer itu benar-benar bisa satisfy gitu ketika dia sudah dengar musik dan dia sudah selesai itu udah satisfy gitu. Dan misalnya Gojek completed orders and resultnya ya memang benar-benar setelah completed orders dan dia senang gitu. Terus North Star Matrix juga harus apply to all customer, ya kan, karena company wide gitu kan. Kalau nggak apply ke semua customer, segmen yang kita sudah tentukan itu mungkin saja dia cuma OMTM dan dia juga harus measurable. Jadi kita nggak bisa pakai kayak customer yang merasa senang, customer yang merasa sedih, kan kita nggak tahu senang atau sedih itu apa. Jadi harus benar-benar sesuatu yang bisa kita ukur. Kayak misalnya jumlah apa, volume apa gitu. Terus apa sih frekuensi yang baik? Hari, minggu, bulan. Kenapa nggak ada tahun? Karena kelamaan. Jadi OMTM ini yang biasanya dibilang juga sama investor traction. Jadi traction kita itu harus cepat. Karena kalau traction kita datangnya tahunan kan lumayan sulit ya juga buat investor ngelihat traction kita dan lumayan sulit kita dapat funding cepat. Nah, do external factor have minimal impact. Jadi kalau external factor itu punya impact yang besar ke North Star kita, mungkin North Star kita terlalu kecil deh. Mungkin itu cuma kayak product market fit, bukan product vision. Mungkin. Sometimes kalau ini benar-benar subjektif sih. Jadi kita biasanya baru tahu minimum atau maksimum impact setelah kita kerjakan kan. Kayak gitu. Jadi it's okay. Jadi di beberapa literatur aku lihat it's okay to change your North Star Matrix karena when we rethink something, it might be something better gitu. Or it might be something we have realized ketika dulu mungkin kita nggak punya semua informasi ini, sekarang kita punya informasi. So when you want to pivot, it's also possible sih. Yang penting pasti North Star Matrix ini cuma satu dan semua orang di perusahaan, teman-teman atau pebisnis ini benar-benar berada di satu matrix yang sama gitu. Jadi nggak orang-orang geraknya bercabang-bercabang terus kita bingung kok perusahaan gue jalannya pelan ya, padahal semuanya jalan di jalur yang berbeda-beda gitu. Nah, is the NSM growth tied to business growth gitu. Jadi apakah NSM ini bakal leading to revenue nggak? Misalnya aku pakai matrix berapa banyak jumlah follower di Instagram gitu. Apakah memang bisnis gue tuh makin banyak follower di Instagram bakal dapat revenue nggak? Atau misalnya berapa banyak jumlah orang yang browsing produk. Nah, apakah kalau mereka browsing produk dapat revenue nggak? Kan belum tentu ya. Jadi kalau bisa kita harus yang paling dekat dengan customer end result di transaction kalau perlu. Terus does the full pirate funnel impact NSM. Jadi full pirate funnel itu kan seperti yang teman-teman juga udah tahu itu biasanya kayak misalnya gambaran simpelnya kayak OMTM tadi. Harusnya kalau OMTM-nya berhasil, pirate funnel-nya berhasil, dia juga bakal impact ke NSM. Dan ini nanti akan kita bahas lebih lanjut di growth session. Ada teman yang lebih expert di sana. Nah, does my NSM matrix change frequently? Jadi pastiin matrixnya itu bisa berganti frequently gitu. Karena kalau nggak berganti frequently, kita nggak tahu nih traction kita seberapa. Kan kayak matrix itu hanya satu matrix nih. Traction itu adalah our matrix from time to time gitu kan. Jadi pastiin NSM-nya itu matrixnya time to time. Ini adalah sumber-sumbernya, nanti PPT-nya akan di-share. Semoga berguna karena bisa langsung lebih baca dari sumber langsung dan bisa melihat curated information sendiri. Juan, sorry, masih ada 7 menit ya. Siap. Ini udah hampir selesai. Sip, thank you. Tinggal 2 slide lagi. Oke, thank you. Nah, setelah kita nentuin North Star Matrix, kan kita artinya udah dapat golden vision kita itu kayak product vision itu kita kayak gimana. Terus apa yang benar-benar kita percaya dan diturunkan ke semua company, apa yang benar-benar bikin kita fokus, customer value, karena itu benar-benar customer value dan itu bukan revenue. Jadi kita pengen optimasi di sana kan. Nah, ketika kita pengen optimasi di sana, kita itu the next adalah benar-benar understanding apa sih golden path kita. Jadi user key journey. Jadi user key journey ini adalah key set of steps that a user takes to find a product real value. Jadi maksudnya ada step-step yang dilakukan user yang benar-benar
itu aja gitu. Jadi kita nggak perlu mikirin tentang ideal default atau exceptions or errors kayak gitu. Jadi contohnya gini, ini nih untuk belanja produk online gitu ya. Nah, untuk belanja produk online itu tuh sebenarnya user cuma visit marketplace, nyari, ngelihat produk, misalnya ada hal lain kayak bisa browse recommendation, bisa apa filter search, tapi kita nggak perlu itu dulu. Kita hanya perlu ideal default untuk capai North Star kita gitu. Terus mereka belanja. Nah, setelah mereka belanja, mereka nerima barang dan suka sama barangnya. Nah, Golden Path ini adalah satu garis lurus ini. Jadi cuma search, view product, buy and receive and love kayak gitu.